Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ridho Aspendi. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A dengan nomor induk mahasiswa 18721500040. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang riba dalam Islam. Pengertian riba. Riba adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti kelebihan atau tambahan. Namun, dalam konteks syariah Islam, arti riba adalah pengecut pada kelebihan dari pokok utang. Kelebihan dari pokok utang inilah yang membedakan riba dengan transaksi jual beli yang dikenal dengan ribun atau laba, di mana kelebihan berasal dari selisih dalam jual beli. Riba adalah bunga. Sederhananya, riba adalah tambahan yang disyaratkan dan diterima pemberi pinjaman sebagai imbalan dari pinjaman utang. Sementara perujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, istilah lain dari riba adalah bunga uang, lintah darat atau rente. Hukum dalam riba. Surat Al-Imran ayat 130, hadis yang diriwayatkan Muslim dan hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah. Hukum riba adalah haram. Dikutip dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang bunga. Riba adalah tambahan atau juga bisa disebut dengan ziyadah, tanpa imbal yang terjadi karena pengunduhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Riba jenis ini yang kemudian disebut dengan riba nasi'ah. Sementara bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut. Berdasarkan tempo, waktu, dan presentasi di muka, hukum bunga menurut MUI dinyatakan memenuhi kriteria riba, yakni riba nasi'ah. Praktik pembungaan yang masuk ke kategori riba adalah haram, baik yang dilakukan oleh bank, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya. Beberapa dalil yang digunakan MUI dalam mengharamkan bunga sebagai riba adalah Al-Quran. Jenis-jenis riba. Yang pertama ada riba fadl, yang kedua ada riba yad, yang ketiga ada riba nasi'ah, yang keempat ada riba qar. Riba fadl. Pada riba fadl, riba adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran berbeda. Contoh pada riba adalah menukar uang 1 lembar pecahan 100 dengan uang pecahan 10.000 berjumlah 11 lembar, alias nilainya Rp 110.000 sehingga ada kelebihan Rp10.000. Yang kedua, riba yad. Pada jenis ini, riba adalah hasil transaksi jual beli dan penukaran barang yang menghasilkan riba maupun non-ribawi. Namun, waktu penerimaan serah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan. Contoh tiap riba adalah ketika seorang membeli mobil secara tunai dihargai sebesar 100 juta. Namun saat seorang memutuskan membelinya secara kredit, harganya menjadi 120 juta. Yang ketiga, riba nasi'ah. Dalam riba nasi'ah, riba adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang sama, namun terdapat waktu pengunduhan dalam pembayarannya. Contoh nasi'ah, riba adalah seorang meminjamkan emas batangan kepada temannya, namun dia meminta kembalikan dengan uang tunai setahun mendatang. Namun karena harga emas naik di masa depan,
sang teman harus membayar dengan nilai yang lebih tinggi. Yang keempat, ada riba kar. Pada jenis kar, riba adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang. Contoh kar riba adalah ketika bank memberikan pinjaman sebesar 100 juta, kemudian nasabah atau debitur harus mengembalikannya dengan bunga 12% dalam tempo angsuran 24 tahun. Cara menghindari riba. Riba merupakan perbuatan yang harus dan wajib kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih untuk umat muslim, berikut ini adalah cara yang bisa kamu lakukan untuk membantu dan mencegah perbuatan riba. Mengetahui tentang bahaya dari perbuatan riba, di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 161 menjelaskan mengenai riba. Bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran yang berupa siksaan amat keji kepada orang-orang yang memakai hasil riba, sebab uang tersebut didapatkan dengan cara yang batil. Memindahkan tabungan kamu ke bank syariah yang tidak menghasilkan riba. Selalu bersyukur atas rezeki yang didapatkan. Memindahkan tabungan atau kredit bank syariah yang sudah dapat fatwa dengan syariah nasional atau DSN bisa menjadi salah satu cara untuk menghindari riba. Sebab dengan adanya peraturan yang terdasar pada syarat Islam, maka kita akan sedikit kemungkinan terjadinya riba. Bahaya dan dampak perbuatan riba. Bersikap rakus, dosa riba lebih besar daripada dosa zina. Perilaku riba adalah orang yang memiliki hati serta jiwa yang kotor, disiksa Allah di hari kiamat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi riba dalam Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.